عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita pada saat ini pada waktu yang diberkahi, yaitu antara maghrib dengan isya, yang mana memang waktu seperti ini sebagaimana diceritakan dari salafun as-saleh bahwasanya mereka sangat peduli dengan waktu antara maghrib dan isya dengan mengisinya dengan berbagai macam hal ibadah. Alhamdulillah, kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia dalam keadaan yang mulia juga. Semoga semua yang kita laksanakan dan kita kerjakan menjadi sebab ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebab diampuni segala macam dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai halaman 23. Kita ulangi sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumihi fid dharaini amin. Kita ulangi sedikit. Wa fil hadits alladhi akhrajahu al-Imam Ahmad. Wa fil hadits, dan di dalam hadis alladhi yang akhrajahu al-Imam Ahmad, dikeluarkan atau diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal murid oleh Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hambal murid Imam Syafi'i. Imam Syafi'i murid oleh Imam Malik bin Anas. Jadi Imam Ahmad bin Hambal atau ujar kita madhab sidin yang biasa kita sebut madhab Hanabilah atau Hambali. Banyak di Saudi, di daerah Saudi, daerah Hijaz, di Arab sana, di Arab Saudi itu madhab negaranya madhab Hambali. Madhab Hambali terutama di daerah Arab Saudi secara umum. Memang sebagai tempat kayak di Madinah ada sebagian madhab Maliki ada, tapi umumnya di Hijaz, di Makkah madhab Imam Ahmad bin Hambal. Kalau kita di Asia Tenggara, diantaranya kemudian di Mesir, di Syria, di Suriah itu madhab Imam Syafi'i. Jadi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad fi musnadihi, di dalam kitab beliau, kitab Musnad Imam Ahmad bin Hambal, wa ghairuhu, yang diriwayatkan juga oleh imam lainnya selain Imam Ahmad bin Hambal, An Ibni Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu, dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Sudah kita kisahkan di pertemuan sebelumnya bagaimana Sayyidina Abdullah bin Mas'ud merupakan asistennya Nabi, yang membangunkan Nabi kalau Nabi tidur, yang mengambilkan air Nabi kalau Nabi ingin wudu, yang membawa sendal Nabi atau memegang sendal Nabi kalau Nabi di dalam ruangan. Sidin yang membunuh Abu Jahal seperti yang kisah sebelumnya.
marfu'an, diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa hadisnya atau makna hadisnya? Innallaha qassama bainakum, innallaha, sesungguhnya Allah taala, qassama bainakum, membagi di antara kalian, akhlaqakum, akhlak atau sifat baik kalian. Kama qassama bainakum arzaqakum, sebagaimana Allah taala membagi di antara kalian arzaqakum, rizki kalian. Jadi sebagaimana kita itu ditentukan rezekinya, akhlak atau sifat baik pun sudah ditentukan Allah taala. Jadi kalau orang itu orang baik, kalau orang itu orang yang jujur dan amanah, maka memang sudah bagian dari Allah taala, artinya sudah dapat jatah dari Allah taala dari sifat tersebut. Yang mana sebenarnya semua sifat mulia itu juga bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Maulid Habsyi, wa ma min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqqan an zainil wujud. Tidak ada sifat mulia pada diri manusia kecuali bersumber dari Zainil Wujud. Zainil Wujud kata kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi akhlak yang ada pada diri kita, pada diri manusia, itu sudah dibagi oleh Allah taala. Artinya kalau orang itu ditakdirkan oleh Allah taala sebagai orang yang baik, orang yang punya akhlak yang mulia, orang yang punya sopan santun, insya Allah kadang alih membinanya atau kadang alih mengarahkannya amuninya salah. Pian misalkan, terutama bukan pian yang dosen ataupun yang guru ataupun yang sudah punya anak dan lain sebagainya, itu lebih tahu terkadang atau terkadang menghadapi ada anak atau orang yang lebih mudah diarahkan daripada anak yang lainnya. Ada yang cukup dengan kata-kata sudah maasi, ada yang harus harus dengan tindakan baru berubah. Jadi seperti itu. Karena memang akhlak atau budi pekerti itu sudah dibagi-bagi oleh Allah taala kepada setiap makhluk. Kama qassama bainakum arzaqakum, sebagaimana Allah taala juga membagi di antara kalian, maksudnya di antara kita manusia, arzaqakum, rezeki kita, rezeki kalian. Jadi di dalam hadis qudsi bahwasanya Allah taala berfirman, ujar Allah taala, ya ibni Adam, ya ibnu Adam, wahai anak Adam, khalaqtuka lil ibadah, aku ciptakan engkau untuk beribadah. Ujar Allah taala, fala tal'ab, maka jangan main-main. Ujar Allah taala, artinya waktu ibadah, waktu wajib puasa Ramadan puasa, waktu sembahyang maghrib sudah tiba bermaghrib, waktu sembahyang isya berisya. Ujar Allah taala, ya ibna Adam, wahai anak manusia, ujar Allah taala, khalaqtuka lil ibadah, aku ciptakan engkau untuk beribadah, fala tal'ab, maka jangan main-main. Ujar Allah taala, artinya kalau sudah sampai saatnya laksanakan. Kemudian ujar Allah taala, wa damintu laka rizqaka fala tad'ab, dan sudah aku tanggung rezekimu, fala tad'ab, maka kada usah beuyuh-uyuh. Ujar Allah taala, artinya seapapun kita cangkal, ujar orang Banjar cangkal, seapapun kita kuatnya begawi, kalau sudah takdirnya hari itu dapat 100.000, kalau sudah bulan itu dapatnya 5 juta, ya seitu pang sudah. Artinya sekuat apapun itu sudah ada takdirnya, sudah ada garisnya dari Allah taala. Jadi ujar Allah taala, wa damintu laka rizqaka fala tad'ab, sudah aku jamin rezeki kalian wahai anak manusia, wahai anak Adam, maka kada usah beuyuh-uyuh banar. Artinya tetap ada begawi, tapi jangan sampai melupakan segalanya. Lalu ujar Allah taala, seandainya engkau ridha dengan apa yang kubagi, ujar Allah taala, yang kukasih. Ridha artinya alhamdulillah, senang. Rezeki bulan ini alhamdulillah, rezeki bulan selanjutnya
bertambah, alhamdulillah. Ridha artinya suka aja dibagi Allah Ta'ala, kada berkeluh kesah, maka ujar Allah Ta'ala, engkau akan menjadi orang yang mulia di sisiku. Wa kunta indi mahmuda, ujar Allah Ta'ala, engkau akan menjadi orang yang mulia di sisiku. Kalau kita mau ridha, kita mau terima tanpa berkeluh kesah. Tapi seandainya engkau, ujar Allah Ta'ala, seandainya engkau tidak ridha wahai manusia dengan apa yang kuberi, maka ujar Allah Ta'ala, la usallitanna 'alaika dunya tarkudu fiha raqdal wuhush. Ujar Allah Ta'ala, seandainya engkau kada ridha dengan apa yang kubagi, dengan apa yang kuberi, ujar Allah Ta'ala, maka akan aku jadikan dunia ini sebagai tujuan utamamu. Artinya diperbudak oleh dunia. Tarkudu fiha raqdal wuhush, yang mana kita di dalam dunia itu akan dijadikan Allah Ta'ala seperti apa? Seperti hewan liar, kada terkendali, tampuh sana, ujar orang Banjar tuh, tampuh sana tampuh sini, seberataan digawi. Tapi pada akhirnya apa? Ujar Allah Ta'ala, dan engkau hanya mendapatkan apa yang sudah kugariskan, kada harapan lebih. Uyuhnya iya, lebih capek, lebih uyuh, tapi dapatnya sama seperti yang ditakdirkan Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala sudah membagikan rezeki kita, sudah membagikan rezeki kita dan membagikan kepada kita akhlak atau sifat baik atau budi pekerti kepada kita. Kemudian lagi, wa innallaha, dan sesungguhnya Allah Azza wa Jalla yang maha agung dan maha besar, yu'ti dunya, memberikan dunia. Artinya jika kita memberikan harta benda, memberikan tahta, alaman yu'ti dunya, memberikan dunia, harta benda, tahta dan lain sebagainya, man yuhibbu, orang yang dia cintai, wa man la yuhib, dan orang yang tidak dia cintai. Artinya yang dapat dunia, yang dapat harta, yang dapat tahta, yang sugih dan lain sebagainya, hal tersebut Allah berikan kepada siapa? Kepada siapapun itu yang Allah cintai. Ada yang sugih, orang soleh yang sugih, ada. Atau bahkan orang yang kada pernah sembah yang sekalipun, banyak juga yang sugih, banyak juga yang sugih. Bahkan terkadang kita dapati orang yang kada pernah sembahyang sama sekali lebih sugih daripada orang yang rajin sembahyang, lebih sugih daripada orang yang rajin sembahyang. Jadi tolak ukurnya lain dunia di sini. Tapi di sini wala yu'tid dina, dan Allah Ta'ala tidak memberikan ad-din. Din itu jadi kita agama, pemahaman tentang agama, pengetahuan tentang agama, tidak Allah berikan illa liman yuhibbu, kecuali hanya kepada orang yang dia cintai. Faman a'tahu Allahu dunya, faman a'tahu Allahu dina faqad ahabbah, maka siapapun a'tahu Allah, yang Allah berikan kepadanya ad-dina, pemahaman agama, pengetahuan agama, siapa yang diberikan oleh Allah Ta'ala hal itu, faqad ahabbah, maka sungguh Allah Ta'ala sudah mencintai orang tersebut. Jadi di antara tanda cinta Allah Ta'ala, orang tersebut paham tentang agama, mau belajar, mau menghadiri pengajian atau majelis ta'lim. Makanya salafun soleh, orang-orang soleh dahulu tuh ada yang berkata seperti ini, kalau kita ingin tahu siapa yang ditakdirkan Allah Ta'ala sebagai orang-orang yang baik, yang dikehendaki baik di dunia dan di akhirat, maka lihat kalau orang tersebut rajin hadir ke pengajian, rajin menuntut ilmu, insya Allah orang tersebut termasuk di antara orang-orang yang diinginkan baik oleh Allah Ta'ala di dunia dan di akhirat. Karena bersandar kepada hadis juga, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki Allah Ta'ala baik kepada dirinya, maka pasti Allah Ta'ala berikan pemahaman dalam agama. Termasuk di antara cara mendapatkan pemahaman agama adalah mau menghadiri pengajian, mau hadir majelis taklim, mau kata kita menuntut ilmu atau belajar. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Ta'ala dan termasuk orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Kemudian
Wa an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dan dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebuah hadis yang berbunyi, man kharaja fil talabil ilmi, man kharaja, siapapun yang keluar atau tulak atau pergi, fil talabil ilmi, dalam menuntut ilmu. Jadi siapapun yang keluar berniat hendak menuntut ilmu, kemudian fahuwa fi sabilillah, maka orang tersebut berada di jalan Allah Ta'ala, hatta yarji'a, sampai orang tersebut pulang, sampai inya kembali, sampai dia bulik. Rawahud Darimi. Jadi di dalam hadis Nabi menjelaskan siapa saja yang keluar dari rumahnya berniat menuntut ilmu, maka orang tersebut berada di sabilillah, di jalan Allah Ta'ala, hatta yarji'a, sampai dia pulang. Jadi kayak orang yang turun dari rumah maghrib niat ke masjid, hendak sembahyang maghrib berjamaah, hendak menghadiri majlis atau pengajian, atau misalkan habis isya tulak dari rumah, hendak hadir pengajian, hendak ikut belajar, ingin menambah pengetahuan agama, maka orang tersebut adalah orang-orang yang berada di jalan Allah Ta'ala, orang-orang yang berjuang di jalan Allah Ta'ala. Kemudian qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ja'ahul mautu, siapa saja atau barang siapa, ja'ahul mautu, yang datang kepadanya kematian, wa huwa, sedangkan dia yatlubul ilma, dalam keadaan menuntut ilmu, liyuhyiya bihil Islam, untuk menghidupkan agama Islam, maka apa balasannya? Fabainahu wa bainal anbiya fil jannati darajatun wahidah, maka antara dia dan antara para nabi kelak di surga itu cuma satu tingkatan bedanya. Jadi orang yang meninggal dalam keadaan menuntut ilmu, yang mana dia menuntut ilmunya itu tujuan adalah untuk mengagungkan atau untuk menghidupkan syiar agama Islam, maka orang tersebut nanti di surga, ujar kita, dapat tingkatannya di bawah tingkatannya para nabi. Jadi di bawah tingkatan para nabi langsung orang tersebut, orang yang meninggal ketika menuntut ilmu. Jadi amun hendak dapat tingkatan atau dapat fasilitas di surga di bawah fasilitasnya para nabi, maka meninggal pas menuntut ilmu. Hakun lah kira-kira pian. Mbah pengajian kada hakun nggih. Hakun. Ada cara nang nyaman, Kita sudah belajar bab niat kalau dahulu. Kita dahulu sudah belajar bab niat. Kayak apa caranya? Saban hari pian niatkan menuntut ilmu. Jadi misalkan subuh, ya kalau inggih zaman wahini ini kan inggih akhir zaman sudah. Di antara tanda akhir zaman itu kathratul mautil fuja, banyak meninggal orang tuh dalam keadaan tiba-tiba, kada garing, kada ada apa, tiba-tiba meninggal. Itu wajar. Akhir zaman, ujar Nabi, di antara tanda akhir zaman adalah banyaknya meninggal dalam keadaan tiba-tiba. Supaya kita tuh dapat fasilitas di bawah tingkatannya para nabi nih. Kan dalam surga itu kan fasilitas tingkat nomor 1 kan punyanya para anbiya dan para rasul. Supaya kita dapat di bawah sidin kayak apa? Jadi maka hendaknya kita meninggal dalam keadaan menuntut ilmu, satu jalurnya. Tapi bagaimana caranya supaya meninggal dalam keadaan menuntut ilmu? Pasang terus niat menuntut ilmu. Misalkan, ini bulik isya nih, kita bulik isya. Kita bulik habis sholat isya. Berniat inggih, ya Allah, seandainya isuk masih hidup, masih bisi umur, ulun hendak menuntut ilmu.
Artinya apa? Artinya seandainya isuk hidup, hadir pulang pengajian. Seandainya isuk pun masih apa? Masih hidup atau masih diberikan Allah Ta'ala kesempatan, kembali hadir pengajian. Seandainya habis juga sudah usia, maka apa? Ujar Nabi dalam hadis, wa inna malikulli imri'in manawa. Setiap orang tuh akan mendapatkan apa yang sudah dia niatkan. Artinya sudah dicatat menuntut ilmu, meninggal dalam keadaan menuntut ilmu, sekalipun meninggalnya di rumah, tapi sudah berniat menuntut ilmu. Jadi situ inggih. Jadi diantara caranya supaya apa? Supaya orang tersebut selalu dalam keadaan menuntut ilmu. Artinya walaupun bagaimanapun wafatnya nanti kita kada tahu kan ajal. Kita kada tahu ajal apabila, maka pasang terus nuntut ilmu. Habis hadir pengajian seperti ini pian, misalkan berniat inggih, misalkan nanti ada pengajian, hadir lagi. Ternyata diberi Allah Ta'ala umur panjang, hadir pengajian. Inggih. Seandainya pun, inggih, seandainya mudahan panjang umur seberataan, seandainya pun habis umur, ditulis sudah sebagai penuntut ilmu. Kenapa? Karena sebab niat tadi. Karena kata Nabi, wa inna malikulli imri'in manawa. Setiap orang itu akan mendapatkan apa yang telah dia niatkan. Inggih. Jadi berniat, mudahan kalau panjang umur nanti mau hadir pengajian lagi, kalau panjang umur terus niatkan seperti itu. Jadi dalam setiap saat kita tuh apa? Selalu kayak dia apa namanya di backing atau oleh niat penuntut ilmu, selalu dalam keadaan menuntut ilmu. Jadi kalau orang meninggal dalam keadaan menuntut ilmu, maka nanti di surga yang didapatkannya di bawah tingkatannya para nabi. Kalau tingkatan para nabi itu kada kisah, enggak. Ada kisah. Kenapa kada dikisah? Ibarat bahasa tuh V-nya sudah 1000 kali, V, hanya terakhir IP. Nah, kalau VIP. Jadi dikisahkan bahwasanya orang yang terakhir keluar dari neraka, daripada usatul muslimin, artinya orang-orang yang maksiat dari kaum muslim. Kan kita yakin semua yang beriman kepada Allah Ta'ala pasti masuk surga. Tapi nanti apa? Tapi nanti dipinta pertanggungjawaban oleh Allah Ta'ala. Amun bisi dosa dan dosanya kada mendapatkan syafaat Nabi, artinya tetap harus masuk ke situ, masuk ke satunya untuk dicuci lah, agar kita dibersihkan. Jadi muslim atau kata kita orang yang ahli maksiat yang terakhir keluar dari neraka adalah seseorang yang keluar setelah 7.000 tahun dalam neraka. Bayangkan pian, setelah 7.000 tahun dalam neraka. Setelah orang itu keluar, neraka itu ditutup selamanya. Selamanya kada ada lagi yang keluar habis itu. Kada ada lagi yang keluar. Kada ada lagi, habis sudah. Sisa-sisanya tuh dasar bujurna orang, ibarat bahasa kita tuh orang-orang yang kada beriman sama sekali sudah. Jadi orang yang terakhir keluar dari neraka adalah orang yang setelah dalam neraka 7.000 tahun. 7.000 tahun. Jadi ini orang terakhir masuk surga nih. Penghuni surga terakhir masuk ke dalam surga, diberikan oleh Allah Ta'ala apa? Nikmat surga atau ujar kita fasilitas surga sebesar bumi dan langit. Sebesar bumi dan langit untuk satu orang. Ini untuk satu orang. Padahal itu apa? Orang yang terakhir masuk surga. Bagaimana derajat di bawah atau fasilitas di bawah fasilitasnya para nabi, para rasul. Nah, kadang-kadang bisa dibayangkan. Makanya surga itu dikatakan mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara bi bali bashar. Surga itu adalah mala ainun ra'at, sesuatu yang kada pernah dilihat oleh mata. Ada harapan pian, sebagus-bagusnya barang di bumi, sebagus-bagusnya barang di dunia, kada harapan sama lawan surga. Wala udhunun sami'at, dan kada pernah surga itu beritanya didengar apa? Artinya bisa gambarannya kayak ini seperti ini didengar, dikisahkan orang, kada. Kecuali memang berasal dari wahyu atau berasal dari nabi. Wala khatara bi bali bashar, dan kada pernah terlintas di hati manusia kayak apa surga tuh. Jadi luar biasa surga. Jadi keingatan ulun inggih waktu belajar tafsir mun kada salah dahulu. Bekisah kalau inggih bekisah
guru tentang surga. Jadi ada yang bertakun, kira-kira kayak pisang tuh ada jualnya dalam surga aja. Kan pisang buah-buahan, kalau di dalam surga kan dikisahkan ada juga buah-buahan. Kira-kira adalah buah-buahan di dunia ini di surga kayak pisang. Lalu apa dijawab guru? Ada, kemungkinan ada, bentuknya mungkin sama tapi rasanya jauh beda. Pisang di sini lawan pisang di surga, durian di sini lawan durian di surga, jauh beda. Jadi kada kau dibayangkan, apalagi surga fasilitas di bawah para nabi dan para rasul. Jadi luar biasa surga. Makanya surga apa ngarannya, ujar ulama, al jannatu mahi balas, surga kada gratis ya, surga kada gratis. Jadi perlu pengorbanan, perlu pengorbanan. Kemudian wa anin nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, Nabi Muhammad bersabda, apa kata Nabi Muhammad? Muta'allimun kaslan, orang yang belajar tapi pemalas. Apa maksudnya di sini? Ai ghairu mujtahidin, bukan orang yang sungguh-sungguh, bukan orang yang betul-betul. Artinya ketika hadir pengajian, ketika hadir majelis taklim, hadir juga tapi kena sambil mahayabang, berpikir kemana, kena keingat pulang, tebulik pulang, ketika hadir pengajian berpikir apakah dipikirkan mana-mana, paget kisah ampun ustaz di muka, sampai mana ustaznya berkisah tadinya, sidin soalnya mahayal, Jadi ujar Nabi, muta'allimun kaslan, orang yang belajar tapi pemalas, artinya bukan yang sungguh-sungguh, bukan yang betul-betul. Maka kata Nabi, fi talabil ilmi, dalam menuntut ilmu, orang tersebut afdalu indallah, lebih mulia di sisi Allah Ta'ala, min sab'i mi'ati abidin mujtahidin, dari lebih afdal, lebih mulia di sisi Allah Ta'ala, min sab'i mi'ati, dari 700 abid ahli ibadah mujtahidin yang sungguh-sungguh. Artinya satu orang penuntut ilmu yang tidak sungguh-sungguh, artinya tetap hadir menuntut ilmu, tapi bukan termasuk orang yang rajin betul gitu, bukan. Itu lebih afdal bagi Allah Ta'ala daripada 700 ahli ibadah. Mengapa seperti itu? Karena ibadah tanpa ilmu tidak ada nilainya. Ibadah tanpa ilmu tidak ada nilainya. Karena di antara syarat sah ibadah ya kalau harus ada ilmunya, harus ada sandarannya, harus ada pengetahuannya tentang ibadah. Jadi sebanyak apapun ahli ibadah, kalau mereka kada didasari ilmu, maka kalah keutamaannya dengan satu penuntut ilmu tadi. Tapi nanti berbeda, kalau memang ahli ibadah itu punya ilmu, tentu lebih afdal ahli ibadah yang punya ilmu daripada yang punya ilmu biasa tapi tidak ahli ibadah. Tapi kalau dihitung-hitung, kayak kita nih misalkan menuntut ilmu lawan sholat sunnah, kan sholat sunnah ba'diyah sudah kita, lalu sholat sunnah mutlak dengan hadir majelis taklim, mana afdalnya? Afdal menuntut ilmu, afdal menuntut ilmu. Kenapa? Karena menuntut ilmu hukumnya wajib, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim, menuntut ilmu hukumnya wajib, sedangkan beribadah yang sunnah hukumnya sunnah. Jadi seperti itu. Jadi ketika kita misalkan dihadapkan satu masalah, contohnya kita datang ke masjid, lalu di dalam masjid itu ada pengajian, dimanapun itu ada pengajian, lalu kita hendak membaca Quran kah, atau hendak sembahyang apa namanya, sunnah, maka mana yang afdal? 4 pengajian langsung, karena menuntut ilmu lebih afdal daripada yang sunnah tadi. Menuntut ilmu hukumnya wajib, sedangkan ibadah yang sunnah tadi hukumnya sunnah. Artinya menuntut ilmu agama sesuatu yang diharuskan. Jadi seperti itu.
Di antara kelebihan-kelebihan menghadiri majelis taklim atau majelis ilmu atau pengajian atau belajar ilmu agama, sangat banyak kelebihannya. Umurnya habis inggih, maka sudah ditulis sebagai orang yang menuntut ilmu, sehingga mendapatkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah tadi, nanti derajat di surga di bawah derajatnya para nabi. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyatu ala kulli niyatin salihah بسر النبي وعلى النبي بسر سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.